Ada sebuah kisah yang jarang diceritakan di kelas sejarah sekolah. Bukan karena kisah itu tidak penting, justru sebaliknya. Kisah ini menjadi fondasi hubungan dua bangsa yang dipisahkan ribuan kilometer, namun hatinya seolah berdetak dalam irama yang sama. Kisah ini tentang Palestina dan Indonesia. Sejak masa kolonial, rakyat Indonesia hidup di bawah tekanan Belanda, sementara rakyat Palestina berada di bawah bayang-bayang kekuasaan asing yang terus berganti. Dua negeri ini sama-sama merasakan bagaimana rasanya kehilangan tanah, kehilangan kebebasan, dan kehilangan suara di panggung dunia. Mungkin itulah yang membuat keduanya merasa dekat bahkan sebelum mereka benar-benar saling mengenal. Pada awal abad ke-20, hubungan kedua bangsa mulai terjalin lewat jalur yang tak banyak orang duga, para ulama. Ulama-ulama Indonesia yang belajar di Makkah seringkali bertemu dengan ulama Palestina. Di Tanah Suci, mereka bertukar cerita, bertukar doa, dan bertukar semangat perjuangan. Nama-nama seperti Syekh Muhammad Mahfudz Al-Tarmasi dari Indonesia dan ulama-ulama asal Yerusalem menjadi saksi pertemuan itu. Mereka duduk bersama, membicarakan nasib umat Islam di berbagai penjuru dunia, dan Palestina selalu menjadi topik yang membekas di hati. Ketika Indonesia mulai bergerak menuju kemerdekaan, kabar itu sampai juga ke telinga rakyat Palestina. Di tahun 1945, saat Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Palestina termasuk yang pertama memberikan pengakuan. Ada nama besar di balik itu, Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Beliau secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Indonesia, bahkan menyerukan negara-negara Arab untuk mengakui kedaulatan kita. Bagi Indonesia yang masih muda, dukungan seperti ini adalah anugerah besar. Bagi rakyat Indonesia saat itu, Palestina bukan hanya sebuah nama di peta. Palestina adalah saudara jauh yang mengulurkan tangan di saat kita baru belajar berjalan. Dan bagi rakyat Palestina, Indonesia bukan sekadar negeri tropis yang mereka dengar dari para ulama di Makkah. Indonesia adalah saudara yang mengerti rasanya berjuang melawan penjajahan. Hubungan ini terus terjaga. Di masa awal kemerdekaan, para diplomat Indonesia menyebut Palestina dalam berbagai pertemuan internasional, bukan karena kita diwajibkan, tapi karena ada ikatan batin yang sulit dijelaskan. Presiden Soekarno sendiri beberapa kali menyampaikan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak akan lengkap jika Palestina masih terjajah. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itu pula bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Begitu kata beliau di Konferensi Asia Afrika 1955. Namun, ikatan ini bukan hanya dibangun di atas pernyataan politik. Ada banyak kisah kecil yang meneguhkan persaudaraan ini. Pada dekade 1950-an, mahasiswa Palestina datang belajar ke Indonesia, dan mahasiswa Indonesia berangkat belajar ke Timur Tengah. Mereka tinggal di rumah-rumah penduduk, makan dari piring yang sama, dan mulai menganggap satu sama lain sebagai keluarga. Di pesantren-pesantren Indonesia, nama Palestina sering disebut dalam doa setelah sholat. Para santri yang belum pernah melihat bendera Palestina pun tahu bahwa negeri itu adalah bagian dari perjuangan mereka. Sementara di Gaza, di Hebron, dan di Nablus, nama Indonesia mulai dikenal sebagai negeri Muslim yang peduli, walau jaraknya jauh. Tak semua hubungan bangsa berawal dari perjanjian diplomatik atau kontrak perdagangan. Kadang, ia berawal dari saling mendoakan di malam hari. Begitulah hubungan Palestina dan Indonesia. Ia lahir dari rasa saling mengerti, saling merasakan penderitaan, dan saling mengirimkan semangat tanpa menunggu imbalan. Seorang ulama asal Banten pernah bercerita, saat ia belajar di Madinah pada tahun 1930-an, ia sering bertemu dengan pemuda Palestina. Mereka duduk bersama di teras Masjid Nabawi, berbagi kurma, lalu bercerita tentang tanah kelahiran masing-masing. Ketika pemuda Palestina itu bercerita bagaimana tanah keluarganya dirampas, ulama Banten itu menatapnya dengan mata yang basah, lalu berkata, "Kami di Indonesia pun sama. Kami juga sedang melawan penjajah." Mereka berpisah sebagai sahabat, dengan janji bahwa suatu hari nanti,
jika salah satu di antara mereka merdeka, ia akan membantu yang lain. Janji itulah yang kelak ditepati. Saat Palestina tahu Indonesia merdeka, mereka tidak menunggu lama untuk menyampaikan selamat. Dan saat Indonesia tahu Palestina mengalami pendudukan, kita tidak menunggu lama untuk mengirim dukungan, setidaknya lewat doa dan suara di forum internasional. Hubungan ini tidak selalu mendapat sorotan media. Ia berjalan seperti arus air di bawah tanah, tenang tapi mengalir terus. Baru ketika terjadi tragedi besar di Palestina, barulah dunia melihat betapa Indonesia bersuara keras membela mereka. Padahal, jauh sebelum tragedi itu, hubungan ini sudah terjalin erat. Di era 1960-an, hubungan ini semakin kokoh lewat kerjasama di Organisasi Konferensi Islam, OKI. Indonesia sering menjadi salah satu negara yang menyuarakan isu Palestina dalam sidang-sidang internasional. Dukungan itu bukan basa-basi, karena di masyarakat, perhatian terhadap Palestina juga hidup. Penggalangan dana di masjid-masjid, ceramah para ustaz, dan berita-berita dari Timur Tengah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sampai di sini, kita bisa melihat bahwa awal persaudaraan Palestina dan Indonesia bukan hanya karena faktor agama atau politik semata. Ia adalah gabungan dari sejarah, pengalaman pahit melawan penjajahan, dan pertemuan-pertemuan sederhana antara individu dari kedua bangsa. Dari situlah tumbuh rasa saling percaya. Hari ini, jika kita melihat bendera Palestina diangkat di jalan-jalan Indonesia saat ada aksi solidaritas, itu bukan fenomena baru. Itu adalah kelanjutan dari sejarah panjang yang sudah dimulai puluhan tahun lalu. Bendera itu adalah simbol janji yang pernah diucapkan oleh dua orang muda di teras Masjid Nabawi hampir seabad yang lalu. Janji bahwa mereka akan saling membantu dalam suka maupun duka. Itulah awal dari cinta tanpa batas antara Palestina dan Indonesia. Sebuah cinta yang tidak lahir dari kepentingan, melainkan dari hati yang sama-sama pernah terluka dan sama-sama ingin melihat dunia tanpa penjajahan. Bagi sebagian orang, doa mungkin terdengar seperti sesuatu yang kecil, tidak terlihat, tidak terukur, dan kadang dianggap tidak nyata. Tapi bagi rakyat Indonesia, terutama ketika berbicara tentang Palestina, doa adalah senjata pertama, dan seringkali juga yang terakhir, yang bisa mereka berikan. Sejak masa kemerdekaan, rakyat Indonesia sudah terbiasa menyelipkan nama Palestina dalam doa. Di masjid-masjid kampung, di surau kecil di tepi sawah, di musola sekolah, bahkan di ruang tamu keluarga yang sederhana, nama Palestina disebut dengan suara lirih namun penuh harap. Ada yang berdoa panjang, ada yang hanya satu kalimat singkat. Ya Allah, lindungi saudara-saudara kami di Palestina. Tapi doa itu mengalir terus, dari mulut para orang tua hingga anak-anak yang bahkan belum tahu di mana letak Palestina di peta dunia. Kebiasaan ini lahir bukan dari arahan pemerintah atau imbauan resmi, melainkan dari rasa empati yang dalam. Sejak berita tentang konflik Palestina masuk lewat siaran radio atau cerita para ustaz sepulang dari Timur Tengah, rakyat Indonesia merasa punya kewajiban untuk ikut merasakan luka itu. Mereka tahu, mungkin tak bisa berangkat ke sana, tapi setidaknya mereka bisa mengirimkan doa. Di tahun 1980-an, ketika berita tentang intifada pertama di Palestina mulai ramai, masjid-masjid di Indonesia mulai menggelar acara khusus. Setelah sholat Jumat, imam seringkali mengajak jamaah berdoa bersama untuk keselamatan rakyat Palestina. Anak-anak duduk bersila di saf paling belakang, mendengar suara orang dewasa bergetar menyebut nama sebuah negeri yang jauh, namun terasa dekat. Bukan hanya doa, dukungan moral juga disuarakan dalam bentuk lain. Di kampus-kampus, mahasiswa mengadakan diskusi tentang Palestina. Mereka membuat poster sederhana, menempelkan di dinding fakultas, dan mengajak teman-temannya untuk peduli. Di sekolah-sekolah, guru agama menceritakan tentang Masjid Al-Aqsa, bukan hanya sebagai bangunan bersejarah, tetapi sebagai simbol kebanggaan umat Islam yang harus dijaga. Di desa-desa, pengajian ibu-ibu rutin mengumpulkan infak khusus untuk Palestina. Kadang jumlahnya kecil, hanya beberapa ribu rupiah, tapi dikumpulkan terus hingga setahun, lalu disalurkan lewat lembaga kemanusiaan.
Sedikit-sedikit jadi bukit, kata Bu Siti, seorang ibu rumah tangga di Purworejo yang sejak tahun 1994 selalu menyisihkan uang belanja untuk Palestina. Ia sendiri belum pernah naik pesawat, apalagi pergi ke Timur Tengah. Tapi setiap kali melihat berita Palestina di televisi, ia merasa seperti melihat keluarganya sendiri. Sikap ini juga terlihat di acara-acara besar. Misalnya, saat ada peringatan Maulid Nabi atau Isra Miraj di masjid-masjid besar, pembicara sering menyelipkan pesan tentang Palestina. Kadang, mereka membawa foto-foto atau video keadaan di Gaza. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan jamaah bahwa masih ada saudara yang berjuang mempertahankan tanah dan kehormatan mereka. Bentuk dukungan moral ini meluas hingga ke media massa. Di era 1990-an, majalah-majalah Islam seperti Hidayatullah atau Sabili Rajin memuat laporan khusus tentang Palestina. Foto-foto anak-anak yang bermain di reruntuhan bangunan, ibu-ibu yang menggendong bayi di tengah asap, dan pemuda yang berdiri di depan tank menjadi gambaran yang membekas di hati pembaca. Internet kemudian membuka ruang baru. Memasuki awal 2000-an, forum-forum online mulai ramai membicarakan Palestina. Orang-orang berbagi artikel, foto, dan video yang sebelumnya sulit diakses. Dukungan yang dulu hanya terdengar di masjid atau pengajian, kini bisa dibaca oleh siapa saja, kapan saja. Media sosial mempercepat penyebaran kabar, dan membuat rakyat Indonesia semakin peka terhadap perkembangan di Palestina. Namun, dukungan ini juga punya warna yang khas. Rakyat Indonesia tidak hanya bicara tentang perang atau konflik. Mereka juga berbicara tentang kehidupan sehari-hari rakyat Palestina. Tentang anak-anak yang tetap bersekolah meski bom meledak di dekat rumahnya. Tentang petani yang tetap menanam zaitun meski tanahnya diancam dirampas. Tentang guru yang tetap mengajar meski gajinya tidak dibayar berbulan-bulan. Cerita-cerita itu membuat rakyat Indonesia merasa bahwa solidaritas bukan hanya soal belas kasihan, tapi juga soal penghormatan terhadap keberanian. Kita mendoakan bukan hanya agar mereka selamat, tapi juga agar mereka tetap kuat. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah tentang seorang imam di Gaza yang tetap mengumandangkan adzan meski peluru berterbangan di sekitarnya. Kisah ini begitu populer di Indonesia, hingga beberapa ustaz menjadikannya contoh dalam khutbah Jumat. Kalau di Palestina mereka bisa sholat di tengah perang, kita di sini seharusnya malu kalau malas ke masjid, kata salah seorang ustaz di Jakarta Timur. Dukungan moral juga kadang muncul dalam bentuk yang unik. Di sebuah sekolah dasar di Makassar, guru-gurunya membuat program surat untuk Palestina. Anak-anak menulis surat berisi doa dan semangat untuk anak-anak di Gaza. Surat-surat itu tidak pernah benar-benar sampai, tapi guru-guru percaya bahwa kegiatan ini akan menanamkan rasa empati sejak kecil. Bahkan di dunia seni, dukungan itu terdengar. Beberapa grup musik indie membuat lagu khusus tentang Palestina. Ada yang bernuansa religi, ada juga yang bernuansa pop. Liriknya sederhana, tapi mengajak pendengar untuk tidak melupakan bahwa di belahan dunia lain, ada perjuangan yang belum selesai. Dalam semua ini, satu hal yang jelas, rakyat Indonesia memandang Palestina bukan hanya sebagai berita di televisi, tetapi sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Perasaan ini membuat doa-doa yang terucap menjadi tulus, dan dukungan yang diberikan menjadi konsisten. Tentu saja, ada yang berkata, apa gunanya doa kalau tidak ada tindakan nyata? Pertanyaan itu wajar, tapi bagi banyak rakyat Indonesia, doa adalah tindakan nyata yang pertama dan tak tergantikan. Ia adalah penghubung hati, jembatan yang melampaui jarak dan batas negara. Doa itulah yang membuat mereka terus teringat, terus peduli, dan akhirnya terdorong untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, yang akan kita lihat di bab-bab berikutnya. Doa adalah awal dari semua gerakan. Dan di Indonesia, doa untuk Palestina sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Dari generasi kakek nenek kita yang mendengarnya lewat radio, hingga generasi anak-anak sekarang yang melihatnya lewat layar ponsel, doa itu tetap sama. Singkat, sederhana, tapi penuh makna. Sejarah tidak hanya diisi oleh pidato para pemimpin,
atau perjanjian yang ditandatangani di meja konferensi. Seringkali, sejarah justru bergerak karena keberanian orang-orang biasa, mereka yang mungkin namanya tak pernah tercetak di buku pelajaran, tapi tindakannya mengguncang hati banyak orang. Begitu pula dalam hubungan Palestina dan Indonesia. Ada pejuang dari kedua negeri yang saling menguatkan, meski jarak mereka ribuan kilometer. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, peran Palestina sudah terasa. Tahun 1945, ketika Indonesia baru merdeka dan belum banyak negara yang mengakui kedaulatannya, Palestina berdiri di barisan terdepan memberi dukungan. Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, bukan hanya mengirimkan pengakuan resmi, tapi juga mengajak negara-negara Arab lain melakukan hal yang sama. Ini bukan sekadar tanda tangan di atas kertas. Ini adalah bentuk keberanian politik. Dukungan pada negara yang baru lahir seperti Indonesia, di tengah gejolak global pasca Perang Dunia Kedua, bukanlah keputusan ringan. Dari pihak Indonesia, semangat membalas kebaikan itu muncul di hati para tokoh. Pada 1948, ketika Israel memproklamasikan negara dan Palestina menghadapi gelombang pengungsian besar-besaran, Nakba, rakyat Indonesia merasa terpanggil. Soekarno dan para pemimpin bangsa menegaskan bahwa Indonesia akan berdiri bersama Palestina. Namun yang lebih menyentuh adalah cerita dari rakyat biasa. Misalnya, kisah seorang pemuda Indonesia bernama Abdul Qadir. Tahun 1950-an, ia adalah mahasiswa di Mesir. Ketika perang meletus di Palestina, ia ikut menjadi relawan medis di kamp pengungsian di Yordania. Ia tidak punya pengalaman militer atau medis yang mumpuni, tapi ia belajar cepat. Ia memegang tangan anak-anak yang terluka, membalut luka-luka, dan membantu para ibu melahirkan di tenda darurat. Kisahnya nyaris tak terdengar di tanah air, tapi bagi orang-orang di kamp itu, Abdul Qadir adalah pahlawan. Dari Palestina sendiri, ada kisah tentang seorang ulama bernama Syekh Ikrimah Sa'idi Sabri, yang pada 1990-an datang ke Indonesia untuk menggalang dukungan moral. Ia berceramah di berbagai masjid, dari Jakarta hingga Makassar, menceritakan situasi di Masjid Al-Aqsa. Bukan hanya untuk mengundang simpati, tapi juga untuk menanamkan rasa tanggung jawab. Ia selalu berkata, "Jarak kita jauh, tapi hati kita dekat. Doa dan dukungan kalian adalah senjata kami." Di era modern, perjuangan ini juga mengambil bentuk lain. Ada aktivis kemanusiaan Indonesia yang rela meninggalkan kenyamanan hidupnya demi membantu di Palestina. Salah satunya adalah Hendra Saputra, seorang relawan asal Aceh. Ia berangkat pada tahun 2014 saat Gaza dibombardir. Tugasnya membawa bantuan medis dan makanan. Ia menceritakan bagaimana setiap hari ia berjalan di antara puing-puing, mendengar suara pesawat tempur di atas kepala, dan tetap mengantar bantuan ke rumah-rumah. "Aku datang bukan untuk menjadi pahlawan," katanya suatu kali dalam wawancara. "Aku datang karena mereka adalah keluarga kita." Kisah Hendra mengingatkan pada cerita relawan Palestina yang datang membantu Indonesia saat tsunami Aceh tahun 2004. Meski negaranya dalam keadaan sulit, mereka tetap mengirimkan tim kemanusiaan. Ada dokter dari Gaza yang ikut merawat korban tsunami. Ada insinyur Palestina yang membantu membangun kembali rumah-rumah. Bagi mereka, ini adalah cara membalas kebaikan, membalas doa dengan tindakan. Perjuangan dari kedua pihak ini saling menguatkan. Bagi Palestina, mengetahui bahwa ada negara jauh di Asia Tenggara yang selalu menyebut nama mereka dalam doa, memberi energi untuk bertahan. Bagi Indonesia, melihat keberanian rakyat Palestina mempertahankan tanah airnya membuat semangat juang mereka tidak pernah padam. Di sekolah-sekolah, guru sering menggunakan kisah perjuangan Palestina untuk mengajarkan arti keteguhan. Di pesantren, santri-santri belajar bahwa mempertahankan masjid dan tanah air bukan sekadar urusan politik, tapi juga ibadah. Di kampus, mahasiswa yang mempelajari hubungan internasional selalu menemukan bab khusus tentang peran Indonesia dalam mendukung Palestina. Namun, pengorbanan juga punya harga. Banyak pejuang dari kedua negeri yang tidak kembali.
Ada relawan Indonesia yang gugur saat misi kemanusiaan. Ada pula pejuang Palestina yang menghembuskan napas terakhir dengan membawa bendera Indonesia di sakunya. Hadiah dari seorang sahabat relawan. Kisah-kisah seperti ini jarang menjadi berita utama, tapi tersebar dari mulut ke mulut, menguatkan tekad banyak orang untuk terus melanjutkan perjuangan. Salah satu kisah yang paling dikenang adalah Mavi Marmara, kapal bantuan kemanusiaan yang diserang di perairan internasional pada 2010. Kapal itu membawa ratusan relawan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengirim bantuan ke Gaza. Di antara mereka ada aktivis seperti Surya Fachrizal dan Abdillah Onim. Mereka menghadapi risiko nyata, tapi tetap berangkat. Misi itu berakhir tragis. Beberapa relawan dari negara lain gugur, tapi pesan solidaritasnya menggema di seluruh dunia. Bagi sebagian orang, kisah-kisah ini terdengar seperti cerita heroik di film. Tapi bagi mereka yang menjalaninya, itu adalah kehidupan nyata, penuh rasa takut, lapar, dan kehilangan, tapi juga penuh rasa persaudaraan yang tidak bisa dibeli. Jika kita melihat foto-foto lama dari masa perjuangan kedua bangsa, ada satu kesamaan yang mencolok, tatapan mata. Tatapan yang penuh keyakinan, meski tubuh mereka lelah. Itulah tatapan orang-orang yang tahu bahwa mereka tidak sendirian. Tatapan yang berkata, kami punya saudara di tempat yang jauh, tapi hatinya bersama kami. Perjuangan dan pengorbanan ini membentuk fondasi hubungan Palestina dan Indonesia yang tidak mudah digoyahkan. Ia bukan hanya hubungan diplomatik yang bisa berubah oleh pergantian pemerintah, tapi hubungan batin yang dibangun oleh darah, air mata, dan doa. Dan mungkin, inilah yang membuat setiap kali nama Palestina disebut di Indonesia, orang akan terdiam sejenak. Bukan karena mereka tidak tahu harus berkata apa, tapi karena mereka mengingat semua pengorbanan yang sudah dilakukan oleh kedua pihak, dan mereka tahu, perjuangan itu belum selesai. Dukungan untuk Palestina dari rakyat Indonesia tidak berhenti pada doa atau ucapan semangat. Seiring waktu, dukungan itu berubah menjadi tindakan nyata. Dari tangan-tangan sederhana di kampung, dari kantong kecil para pedagang pasar, dari kantin sekolah, dari kotak amal di masjid, mengalir bantuan yang akhirnya melintasi samudra dan sampai ke Gaza, tepi barat, dan kamp-kamp pengungsian di negara tetangga Palestina. Gelombang bantuan ini tidak pernah benar-benar berhenti. Bahkan, ia seringkali menguat ketika Palestina mengalami guncangan besar. Tahun 2008, saat serangan besar-besaran terjadi di Gaza, masjid-masjid di Indonesia ramai dengan penggalangan dana. Uang disumbangkan dengan cara yang sederhana. Ada yang langsung memasukkan ke kotak amal, ada yang menggelar bazar kecil, ada pula yang melelang hasil kebun atau kerajinan tangan. Tidak ada yang memaksa, tapi semua orang merasa terpanggil. Di sebuah desa di Jawa Tengah, seorang petani tembakau bernama Pak Mulyono menjual sebagian hasil panennya bukan untuk membeli peralatan baru atau memperbaiki rumah, tapi untuk dikirim sebagai donasi ke Palestina. Kalau hasil panen ini bisa membuat satu keluarga di sana punya makan untuk seminggu, itu sudah cukup, katanya sambil tersenyum. Cerita serupa terjadi di kota-kota besar. Di Jakarta, Bandung, Surabaya, komunitas mahasiswa menggelar konser amal, menjual tiket dengan harga terjangkau, lalu menyumbangkan seluruh hasilnya. Di Makassar, sekelompok nelayan mengumpulkan sebagian hasil tangkapan mereka untuk disalurkan. Bahkan di Papua, ada komunitas gereja yang ikut mengumpulkan dana untuk Palestina. Solidaritas ini tidak mengenal batas agama atau suku, ia murni gerakan kemanusiaan. Bantuan dari Indonesia tidak hanya berupa uang. Sejak awal 2000-an, banyak lembaga kemanusiaan mengirimkan relawan langsung ke Palestina atau ke kamp-kamp pengungsi di Yordania dan Lebanon. Relawan ini tidak hanya membawa bantuan medis dan makanan, tetapi juga program pendidikan, alat tulis, mainan anak-anak, hingga buku pelajaran berbahasa Arab. Salah satu kisah yang terkenal adalah misi kemanusiaan yang dilakukan oleh MERCE, Medical Emergency Rescue Committee. Organisasi ini membangun Rumah Sakit Indonesia di Gaza, yang pembangunannya dimulai pada 2011 dan resmi dibuka pada 2016. Rumah sakit itu menjadi simbol nyata persaudaraan dua bangsa.
Di pintu masuknya, terpampang jelas tulisan Indonesia dalam huruf besar. Membangun rumah sakit di tengah wilayah konflik tentu tidak mudah. Relawan Indonesia harus melewati blokade, memindahkan material bangunan sedikit demi sedikit. Bahkan ada yang tinggal bertahun-tahun di Gaza demi memastikan pembangunan selesai. Beberapa dari mereka memilih menetap di sana, meninggalkan kenyamanan hidup di tanah air. "Saya ingin mati di sini," kata seorang relawan, "karena di sini saya merasa hidup untuk sesuatu yang benar-benar berarti." Bantuan juga datang dalam bentuk kampanye internasional. Indonesia ikut aktif dalam gerakan Freedom Flotilla, mengirim kapal bantuan bersama aktivis dari berbagai negara. Meski perjalanan itu penuh risiko, para relawan tidak gentar. Mereka tahu, setiap paket bantuan yang berhasil masuk bisa menyelamatkan nyawa. Di era media sosial, kampanye untuk Palestina semakin kreatif. Ada yang membuat tantangan donasi, misalnya setiap kali seseorang memposting foto dengan bendera Palestina, sponsor akan menyumbang sejumlah uang. Ada juga penggalangan dana lewat konser daring, lomba lari virtual, hingga penjualan merchandise bertema Palestina. Semua hasilnya disalurkan melalui lembaga resmi. Menariknya, bantuan dari Indonesia seringkali dikirim dengan pesan-pesan persaudaraan. Ada yang menyelipkan surat dari anak-anak Indonesia kepada anak-anak Palestina. Surat itu berisi doa, gambar, dan kata-kata penyemangat sederhana seperti, "Jangan takut, kami mendoakan kalian," atau, "Semoga kita bisa bermain bersama suatu hari nanti." Bantuan fisik memang penting, tapi pesan moral seperti itu punya kekuatan yang sama besarnya. Bagi rakyat Palestina yang hidup di bawah tekanan, mengetahui bahwa ada bangsa lain yang peduli bisa mengangkat semangat mereka. Bahkan ketika Indonesia sendiri menghadapi bencana, gelombang bantuan untuk Palestina tidak berhenti. Tahun 2020, saat pandemi COVID-19 membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, penggalangan dana untuk Palestina tetap berjalan. Kadang jumlahnya lebih kecil dari biasanya, tapi artinya justru lebih besar. Karena itu diberikan di tengah kesulitan yang sama-sama dirasakan. Solidaritas ini juga berjalan dua arah. Tahun 2004, saat Aceh dilanda tsunami, rakyat Palestina yang hidup dalam kondisi serba terbatas tetap mengirim bantuan. Jumlahnya memang tidak besar, tapi maknanya luar biasa. Mereka yang tidak punya banyak, tetap berbagi. Seorang dokter asal Gaza datang langsung ke Aceh untuk membantu merawat korban tsunami. "Ini cara kami mengucapkan terima kasih atas semua doa dan dukungan kalian," katanya. Bantuan demi bantuan dari Indonesia ke Palestina adalah bukti bahwa persaudaraan bukan hanya kata-kata. Ia membutuhkan kerja keras, pengorbanan waktu, dan terkadang keberanian untuk menghadapi risiko. Tapi setiap paket bantuan yang tiba di Palestina adalah pengingat bahwa jarak ribuan kilometer tidak bisa memisahkan dua hati yang terhubung oleh rasa kemanusiaan dan iman. Dan mungkin, itulah mengapa setiap kali ada seruan bantuan untuk Palestina, rakyat Indonesia selalu bergerak cepat. Karena di lubuk hati mereka, Palestina bukan negeri asing. Palestina adalah bagian dari keluarga. Di tengah berita yang penuh dengan angka korban, ledakan, dan kerusakan bangunan, ada kisah-kisah kecil yang jarang terdengar. Kisah yang tidak masuk di layar televisi atau halaman depan koran. Kisah manusia, tentang persahabatan yang tumbuh di tanah yang selalu bergetar oleh dentuman bom. Salah satunya datang dari Ramallah, Palestina, tahun 2010. Ahmad, seorang pemuda Palestina berusia 22 tahun, baru saja kehilangan rumahnya karena serangan udara. Ia tinggal di tenda pengungsian bersama ibunya yang sakit-sakitan. Dalam keadaan itu, Ahmad bertemu dengan Hasan, relawan kemanusiaan dari Indonesia yang datang bersama tim medis. Hasan bukan dokter, tapi ia menjadi penerjemah dan membantu membagikan makanan. Pertemuan pertama mereka tidak terlalu istimewa. Ahmad hanya mengucapkan terima kasih singkat saat Hasan memberikan roti. Tapi Hasan, dengan logat Indonesianya yang kental, tersenyum lebar dan berkata, "Semoga Allah memberi kekuatan." Kalimat itu sederhana, namun di telinga Ahmad,
Terasa seperti doa yang menenangkan. Hari-hari berikutnya, Hasan sering duduk di depan tenda Ahmad. Mereka berbicara dengan bahasa campuran Arab, Inggris, dan bahasa isyarat. Hasan bercerita tentang kampung halamannya di Indonesia, sawah hijau, dan suara azan yang tenang dari masjid kecil di ujung desa. Ahmad bercerita tentang masa kecilnya bermain layang-layang di atap rumah sebelum langit dipenuhi pesawat tempur. Dari percakapan-percakapan itu, Ahmad tahu bahwa Hasan tidak digaji. Ia meninggalkan pekerjaannya di Indonesia demi menjadi relawan. "Mengapa kau mau datang ke tempat yang berbahaya?" tanya Ahmad suatu malam ketika mereka duduk di bawah cahaya lampu minyak. Hasan tersenyum, "Karena kalian saudara kami. Kalau saudara sedang susah, kita tidak bisa tinggal diam." Persahabatan mereka tumbuh di tengah bunyi sirene peringatan dan suara tembakan jarak jauh. Hasan membantu Ahmad mendapatkan obat untuk ibunya. Ahmad, meskipun hidupnya sulit, membagi sedikit buah kurma yang ia simpan untuk Hasan. Tahun berikutnya, Hasan harus kembali ke Indonesia. Mereka berpisah di perbatasan, tanpa kepastian kapan akan bertemu lagi. Tapi sebelum pergi, Hasan memberikan sebuah mushaf kecil yang dibungkus kain batik. "Ini dari ibu saya," dia bilang. "Peganglah ini saat kau merasa sendirian," kata Hasan. Bertahun-tahun kemudian, di tengah serangan baru yang menghancurkan sebagian kamp pengungsian, Ahmad masih menyimpan mushaf itu. Halaman-halamannya sudah menguning, kain batiknya sudah lusuh, tapi setiap kali memegangnya, Ahmad merasa Hasan dan jutaan orang Indonesia tetap bersamanya. Kisah lain datang dari Gaza, tahun 2018. Fadwa, seorang guru sekolah dasar, bertemu dengan Siti, mahasiswi asal Makassar yang sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa di Turki. Mereka bertemu secara daring lewat sebuah forum kemanusiaan. Dari awal, percakapan mereka penuh canda dan tawa, meski latar belakang kehidupan mereka berbeda jauh. Fadwa bercerita tentang murid-muridnya yang belajar menulis di bawah suara drone, sementara Siti bercerita tentang anak-anak pantai di Sulawesi yang bermain bola di pasir putih. Mereka bertukar foto. Siti mengirim gambar laut biru, Fadwa mengirim foto murid-muridnya dengan senyum lebar meski dikelilingi tembok beton. Ketika Gaza mengalami krisis listrik parah, Siti memulai kampanye penggalangan dana kecil di kampusnya. Awalnya hanya beberapa teman yang ikut berdonasi, tapi berita itu menyebar di media sosial. Dalam waktu 2 minggu, mereka berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli generator listrik kecil bagi sekolah tempat Fadwa mengajar. Bagi orang luar, generator itu hanyalah mesin biasa. Tapi bagi Fadwa dan murid-muridnya, itu adalah cahaya harapan. Sekolah mereka bisa kembali menyalakan lampu di malam hari, anak-anak bisa belajar lebih lama, dan suasana kelas menjadi lebih hidup. Ketika generator itu tiba, Fadwa mengirim pesan suara ke Siti. Suaranya bergetar menahan tangis. "Kalian di Indonesia tidak hanya memberi listrik, kalian memberi kami semangat untuk terus mengajar, untuk terus hidup." Persahabatan-persahabatan seperti ini, kecil tapi kuat, terus tumbuh. Di kamp pengungsian, di ruang daring, di rumah-rumah sederhana, bahkan di lorong rumah sakit. Mereka lahir bukan dari pertemuan yang direncanakan, melainkan dari perasaan yang sama. Kita adalah saudara, meski tak sedarah. Di tengah konflik, di mana manusia sering dilihat hanya sebagai angka statistik, hubungan seperti ini menjadi pengingat bahwa setiap angka punya nama, punya cerita, punya sahabat yang menunggu kabar dari jauh. Dan itulah yang membuat persaudaraan Palestina dan Indonesia berbeda. Ia tidak hanya hidup di spanduk atau pidato. Ia hidup di hati orang-orang biasa, di tangan yang saling membantu, di mushaf yang dibungkus kain batik, di generator yang menyalakan cahaya sekolah, dan di doa yang diucapkan dari jarak ribuan kilometer. Sejak awal hubungan Palestina dan Indonesia terjalin, ada satu hal yang selalu menjadi pondasinya, ukhuwah Islamiyah. Ikatan ini tidak lahir karena kesamaan kepentingan politik atau ekonomi. Bukan pula sekadar rasa simpati terhadap penderitaan sesama manusia. Lebih dalam dari itu, ia berakar pada keyakinan yang sama, pada nilai-nilai yang diajarkan agama,
dan pada rasa bahwa sesama Muslim adalah satu tubuh. Jika satu bagian sakit, seluruh tubuh ikut merasakannya. Di banyak khutbah Jumat di Indonesia, nama Palestina kerap disebut. Tidak hanya ketika ada berita tentang serangan atau korban, tetapi juga dalam doa-doa rutin. Bahkan di desa-desa kecil, di masjid yang lantainya masih beralas tikar pandan, para imam akan mengangkat tangan tinggi-tinggi, memohon kepada Allah agar melindungi saudara-saudara di tanah suci itu. Ada jamaah yang mungkin belum pernah melihat peta Palestina, tetapi hatinya sudah terhubung kuat ke sana. Hal serupa juga terjadi di Palestina. Banyak warga di Gaza, Ramallah, atau Hebron yang mengenal nama Indonesia sebagai saudara jauh yang selalu setia. Mereka mungkin tidak hafal semua kota di Indonesia, tetapi mereka tahu bahwa bangsa ini selalu mengirimkan doa, bantuan, dan dukungan di forum-forum dunia. Ada rasa hangat ketika mereka mendengar kata Indonesia, seperti mengingatkan bahwa mereka tidak berjuang sendirian. Ikatan ini bukan sekadar simbolis. Ia termanifestasi dalam banyak tindakan nyata. Misalnya, di awal tahun 2000-an, sebuah pondok pesantren di Jawa Barat menggalang dana untuk membangun sumur di Gaza. Saat sumur itu akhirnya selesai, warga Palestina di daerah tersebut mengirimkan rekaman video ucapan terima kasih. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca, dan ia mengucapkan salam kepada seluruh rakyat Indonesia. Rekaman itu kemudian diputar di masjid pesantren, membuat banyak santri terharu dan menangis. Seorang relawan asal Aceh, Rahmat, pernah bercerita bahwa ukhuwah Islamiyah terasa sangat nyata saat ia mengunjungi kamp pengungsian di Palestina. Di tengah kondisi serba kekurangan, warga setempat justru memikirkan keselamatannya. Mereka menyuruh saya untuk makan lebih dulu, padahal mereka sendiri belum tentu makan hari itu, kenangnya. Mereka bilang, "Engkau adalah tamu kami wajib memuliakanmu." Saya sampai tak bisa berkata-kata. Ada satu hal yang membuat ukhuwah Islamiyah ini begitu kokoh, rasa saling mendoakan. Di era modern yang serba cepat, doa mungkin terdengar sederhana. Namun di mata mereka yang merasakannya, doa adalah energi yang menguatkan. Rakyat Palestina tahu, di seberang lautan ada jutaan mulut yang menyebut nama mereka setiap hari. Rakyat Indonesia pun tahu, di tanah yang penuh ujian itu, ada ribuan hati yang memohonkan kebaikan untuk negeri ini. Di banyak pertemuan antara ulama Palestina dan Indonesia, kalimat yang sering terdengar adalah, kita mungkin tidak bisa selalu hadir di medan yang sama, tetapi kita berada di barisan yang sama di hadapan Allah. Inilah inti ukhuwah, kesadaran bahwa perjuangan dan doa berjalan beriringan. Ikatan rohani ini juga menembus batas generasi. Anak-anak Indonesia yang lahir jauh setelah konflik Palestina dimulai, tetap tumbuh dengan rasa empati yang sama. Mereka belajar tentang Palestina di sekolah, di pengajian, dan dari kisah-kisah yang diceritakan orang tua mereka. Begitu pula anak-anak Palestina yang dibesarkan dengan cerita tentang kebaikan dan dukungan rakyat Indonesia. Suatu ketika, di sebuah sekolah dasar di Yogyakarta, guru meminta murid-murid menulis surat untuk teman-teman mereka di Palestina. Surat-surat itu sederhana, penuh ejaan yang belum sempurna, tetapi syarat ketulusan. Kakak di Palestina, saya ingin kalian cepat merdeka. Saya doakan supaya kalian bisa sekolah dan main bola lagi. Tulis seorang anak berusia 9 tahun. Surat itu dikirim melalui relawan, dan ketika sampai di Gaza, anak-anak Palestina membacanya dengan senyum lebar. Ada harapan baru di mata mereka. Seakan kata-kata dari jarak ribuan kilometer itu mampu menghapus rasa takut. Mungkin di mata sebagian orang, ukhuwah hanyalah konsep abstrak. Tapi bagi Palestina dan Indonesia, ia adalah tali yang nyata, yang mengikat hati dua bangsa dari lintas benua. Ia tak pernah putus meski dihantam gelombang konflik, tak pernah luntur meski jarak terbentang luas. Ukhuwah Islamiyah mengajarkan bahwa membantu saudara bukan hanya soal uang atau barang, tetapi tentang menjaga hati agar selalu peduli, tentang meluangkan waktu untuk mendoakan, dan tentang mempercayai bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Dan selama ikatan ini terjaga,
Hubungan Palestina dan Indonesia akan terus kokoh, bukan karena perjanjian tertulis, tetapi karena mereka terikat oleh janji iman yang tak tergoyahkan.